Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dinar atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Sekarang kita materi apotek ya. Kemarin itu baru sampai pelayanan ya. Kira-kira dari seminggu ini ada yang mau ditanyakan nggak terkait masalah apotek? Coba mungkin. Baru sampai mana ininya? Input datanya? Ada satu sih. Ini feedback nih, satunya di ini harusnya di mute. Oke. Coba ya saya AnyDesk ke komputer mana, komputer klien ya yang nyala? Pas server. Klien. Oke, bentar. Ya, masih pakai klien. Belum masuk ya. Klien. AnyDesk-nya yang berapa ya nomornya? Ya, yang 96. Coba. AnyDesk 574. Yang 574 bukan? Oh iya, oke. 574. Iya, udah ketemu udah. Oke. Share screen. Bentar. Nah, oke. Mudah-mudahan lancar nih. Udah dibuka ya ini ya. Oke, saya tutup satu. Jadi nanti untuk yang apotek, tugas pertama itu adalah masukin data-data obatnya. Di mana di menu, ya. Terus dipilih menunya, menu D, pilih obat Alkes dan BHP. Nah, di sini. Oke. Ini berarti, oke, ini yang kemarin ya. Jadi nanti bisa aja diinput di sini, nggak apa-apa langsung. Nanti obat-obat yang sudah diinput ternyata belum ini apa sih namanya, tidak ada obat di apotek itu, bukan obat apotek Orchid Pharma, berarti nanti bisa saya hapus. Ya. Kemarin yang udah diinput apa yang ini ya, yang Alko. Nah ini berarti kode barang ini. Ya, kode barang ini bisa disesuaikan. Nah, itu di mute satu tuh biar tidak feedback. Oke. Bentar. Yap. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini udah bisa sih kemarin. Seperti ini. Berarti nanti tinggal terusin aja. Nah, terus paling nanti ini kan ada harga ini nih. Ada harga beli dan harga jual. Nah, biar otomatis ini berapa marginnya berapa? 20% ya? Itu gimana? Dari harga jual, harga beli. Oke. Ini nyusun marginnya di sini. Di menu ketik set harga. Jadi biar 25%, otomatis. Pak. 25%. Set harga obat. Berarti di sini pengaturan harganya harga umum. Kok tetap nggak masuk ya?
Oke, bentar ini. Oke, nanti lagi. Oke, berapa persen? 25% ya? Iya, 25%. Mm-mm. Terus harga di penjualan bebas 25. Coba saya buat 25 aja dulu semua. Oh, oke. Nah, kalau yang tadi yang input ini, input yang di sini udah ngerti ya? Ada pertanyaan nggak? Soalnya kan kemarin pernah dicoba juga. Ada kesusahan nggak? Nggak ada ya? Oke. Oke, jadi nanti gini. Kalau misalnya memang itemnya banyak, bisa diinput satu-satu di sini, ya, atau bikin file Excel. Misalkan file Excel-nya, sebentar, ini nanti file Excel-nya paling bisa bikin kolom-kolom aja, kode barang, nama barang, satuan besar, ya, ini satuan besar, satuan kecil, jenisnya, kategorinya, golongan, harga harga dasar, harga beli, sama harga ralan, sama harga ini nih. Itu aja, sama stok minimal. Jadi nanti kalau misalkan memang 25% kan nanti bisa pakai Excel tuh ininya. Misalkan kita masukin harga belinya berapa, berarti harga rawat jalan sama harga ini tinggal di ini aja, di set aja marginnya. Ya, nanti muncul semua. Setelah itu nanti filenya kasih ke saya, itu aja. Supaya cepat pakai Excel aja. Soalnya nanti kalau di input di sini ya lumayan satu-satu. Belum lagi kadang kan kalau misalkan ngebuka form lain di sini belum disimpan, ternyata nggak bisa kesimpan, gitu ya. Obatnya kira-kira ada berapa ini? Ada berapa item? 500 ada nggak? Kurang lebih 1000-an, Pak. Lumayan. Pak, ini mau Sekarang, nanya, iya. itu kan harga dasar, harga beli. Harga dasar itu maksudnya gimana, Pak? Biar konstan gitu sama harga beli, harga jadinya ya gitu. Harga, iya. Jadi harga harga apa sih ya? Harga yang kita bayar, harga yang kita bayar ke produsennya. Oh gitu, berarti emang harga asli daripada harga beli itu sama gitu, Pak ya? Ya kalau misalkan, jadi gini, nanti tuh kalau ini, kalau harga dasar ini dasarnya nanti harga ini untuk memperhitungkan nilai obat dalam suatu waktu tertentu. Misalkan kita pengen tahu nih nilai aset kita itu di apotek berapa nih tanggal sekarang. Itu berdasarkan harga beli berarti kan, harga dasarnya gitu kan. Nah, kalau misalkan harga beli ini patokan untuk menghitung margin. Jadi misalkan kayak paracetamol misalkan paracetamol satu box itu kan misalnya 100.000 nih, ya. Ternyata paracetamol itu didiskon 20%, berarti jadi 80.000. Nah, itu yang 80.000 itu harga dasar. Nah, harga belinya ini kita mau ngeset berapa? Ngeset 100.000 apa ngeset 80.000? Jadi harga beli itu harga patokan untuk mengeset margin harga jual. Ya, jadi nanti harga jual itu kita patokan dari harga asli yang 80.000 atau dari harga yang 100.000. Karena memang untuk diskon itu kan ada yang diskon itu adalah hak dari Paskes gitu ya. Jadi perkara mau diskon berapapun tetap perhitungan harga beli itu harga jual itu dari harga beli tanpa diskon seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ini ya kalau misalkan mau disamain harga dasar sama dengan harga beli ya nggak masalah. Begitu ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Soalnya kan kalau misalkan harga dasar sama harga beli itu diskon nggak diskon itu dia sama sih rata harganya segitu memang dia. Jadi Ya nggak sudah, apa-apa kita samain. ya kalau sama dibikin sama aja. Oke, paham ya? Oke, satu itu sesudah bikin ini beres, terus nanti berarti nanti saya imporkan.
Nah, lalu lakukan stok opnam. Oke, bentar. Ada obat yang ini nggak? Ada obat yang sudah datang belum? Sekarang? Ada Belum. Pak, tapi lagi dibikin Excel dulu. Sudah ada. Ada, tapi Oh, lagi dibikin Excel-nya, cuma belum sempurna. oke. Enggak, yang obat udah dikirim sama supplier ada nggak? Ada. Ada, oke. Berarti kita nginputnya nginput faktur ya. Ya, betul, ikut faktur. Nginput faktur. Itu obatnya bayar tunai atau tempo? Tunai, untuk sementara tunai. Oke, lah kalau tunai berarti di menu masuk menu pengadaan ya, menu pengadaan. Oh. Nah, ini pengadaan obat dan BHP. Nah, di sini ini nomor fakturnya berapa ya. Terus tanggal sesuai faktur berarti ya. Tanggal fakturnya Iya kapan? Pak, betul. Terus akun bayarnya apa nih? Kalau misalkan memang bayar cash langsung bayar tunai ke ininya berarti pilih bayar cash. Kalau pakai bank berarti apa? Lewat bank mana? Mandiri atau apa gitu ya. Sesuai ininya sesuai yang dibayarkannya. Kalau transfer ya pilih transfer. Transfernya ke bank mana? Kalau nggak salah transfer Bank Mandiri kan. Kalau banknya. Nah, terus ini suppliernya pilih. Suppliernya berarti nah kalau di sini kalau misalkan udah ada tinggal dipilih biasa diklik tekan spasi. Kalau nggak ada, berarti ditambahkan lagi di plus. Nah, ini ya. Baru, nah, silahkan di-input nama suppliernya, alamat, nomor telepon, kota, bank, rekening. Jadi maksudnya ini ada bank rekening ini, misalkan suatu ketika mereka minta ditransfer, kita sudah punya datanya, gitu ya. Lalu nanti tinggal disimpan, akan masuk ke sini ya, seperti ini ya, yang file. Oke. Terus, misalkan saya pilih file. Nah, petugasnya siapa nih yang input? Nanti adminnya siapa nih? Admin yang megang user adminnya siapa? Jadi maksudnya nanti yang megang user admin itu ngatur hak akses untuk user masing-masing. Jadi untuk apoteker berarti yang berhubungan dengan apotek, kalau dokter yang berhubungan sama dokter gitu ya. Kayak misalkan ini Lisbeth, lokasinya mana nih? Apakah masuk gudang atau masuk apotek? Biasanya masuk gudang dulu. Nah, dari sini ya sudah diinput. Ya, termasuk nanti pajaknya 11%, lalu tinggal disimpan. Itu ya, contoh. Misalnya ini pengadaan asitral 100, sevisi misalkan 10 gitu ya. Lalu tinggal, nah ini kan totalnya itu 5.800. Terus pajaknya 11% 638, lalu tinggal disimpan. Yes. Oke. Ya, ini untuk pengadaan yang bayar tunai. Kalau ternyata ada yang bayar tempo, biasanya kalau yang bayar tempo pakai SP ya, surat pemesanan. Berarti kita masuk ke surat pemesanan, menu, pilih surat pemesanan, ketik aja surat pemesanan obat dan BHP. Nah, ini ya. Nah, ini suppliernya siapa? Terus pegawainya, siapa yang mesan? Ya. Nah, terus ini dimasukkan jumlah-jumlahnya. Oh, mesan lagi nih, misalkan mesan Alko 10 gitu ya. Terus mesan omeprazol 10. Terus nanti harganya dilihat nih, harganya apakah sama atau beda. Kalau ternyata memang ini patokannya harga terakhir sih, harga terakhir yang kita beli. Kalau kita nggak tahu ya udah biarin aja, nanti pada saat datang kan muncul harganya, nanti bisa diedit dari situ. Nah, dari sini kita klik cetak. Cetak, nah apotekernya siapa? Nah, terus bagian keuangan siapa? Misalkan ini ya, cetak. Oke, nah ini. Nah ini dilihat nih, ini ada ini nggak, apa sih namanya, terhubung ke printer nggak? Terhubung Pak di printer tank 100. Bentar ya Pak. Coba, maksudnya ini nanti saya print, silahkan di ini apa bentuk SP-nya seperti ini, apa mau dimodif apa gimana gitu bentuknya. Oke. Mm-mm.
Kalau dimodif nanti ada Pak yang untuk prekursor, psikotropika, narkotika itu yang harus diedit Pak. Oh, ini bentuk SP-nya ya? Kalau ini paling SP ini untuk intern kita aja Pak. Kalau ke PBF belum bisa digunakan kalau model gini Pak. Oh, ya udah nanti kalau misalkan ada model yang lain coba nanti di apa sih namanya dikirim ke saya ya. Saya sharing aja nanti Pak. Oke, ayo. Udah nyambung. Sip. Nah, ini tinggal di print ya. Oke. Ke Smarteng kan? Ya, oke. Nah, setelah ini kan tinggal ditutup nih. Tinggal tutup, lalu kita simpan. Yes. Oke. Nah, ini untuk memastikan inputan kita sudah masuk atau belum, diklik cari. Nah, ini ya. Berarti kalau sudah di sini sudah masuk. Oke. Ini proses pesan. Ya, oke. Ternyata setelah beberapa hari barang tersebut datang. Barang tersebut datang ke menu, masuk aja menu surat pemesanan. Klik cari, ya. Ini diklik, klik kanan, barang sudah datang. Oke, nah dari sini silahkan seperti tadi ya, petugasnya siapa, ini masuk kemana, terus dicek nih jumlah-jumlahnya benar atau tidak. Kalau ternyata memang ada jumlah yang kurang, berarti ini sesuaikan dengan jumlahnya. Nomor fakturnya juga disesuaikan dengan nomor fakturnya. Nah, ini kadaluarsanya juga di-set nih, dari tanggal, bulan, tahun. Misalnya tanggal kadaluarsanya tanggal 01/01/2026 ya. Nah, terus nanti ada diskon atau enggak? Kalau misalkan oh ada diskon, diskonnya persentase, misalkan diskon 10%. Masukin diskonnya di sini, ya. Atau oh diskonnya bukan persentase, diskonnya itu langsung nominal, misalkan ini diskon 100.000. Nah, tinggal gitu aja. Nomor batch-nya masukin, misalkan nomor batch-nya 1. Nah, seperti ini. Nah, ini ada G nih, G itu artinya ganti. Ini kan harga yang tercantum di sini kan harga awal nih, harga terakhir yang kita terima. Ternyata kalau misalkan dari suppliernya ada perubahan harga, apakah naik atau turun gitu ya, biasanya naik sih ya. Nah, ini tinggal kita rubah manual aja, misalnya jadi harga 90.000. Nah, ini kalau kita mau mengupdate ke master obat, berarti kolom G-nya kita centang. Nanti akan ke-update di situ, itu ya. Oke, terus ini sama, tinggal masukin aja misalkan ini 2028. Ini nomor base-nya, gitu ya. Ini klik G, lalu kita tinggal simpan. Yes. Oke. Nah, untuk memastikannya di mana dicari. Oke, seperti ini. Ya. Otomatis nanti stok kita kan masuk ke gudang nih, otomatis stok obat-obatan tersebut akan bertambah di gudang. Ya, lanjut. Nah, ini kan kita sudah punya stok nih. Punya stok di gudang. Caranya di mana nih kita lihatnya? Bisa lihat di sini di master obat yang menu obat Alkes dan BHP di sini. Diklik kanan, tampilkan semua stok. Nah, ya. Nah, sini acitralicoid di apotek 101, di gudang 20, total stok 121. Itu ya. Ini yang alkohol seperti ini. Oke. Nah, ya, ini bisa lihat di sini. Atau nanti juga pada saat input resep itu akan muncul stoknya. Kalau di input resep itu kan stok berdasarkan lokasi yang dipilih. Lokasi di apotek yang muncul di apotek. Kalau misalkan lokasinya di gudang yang muncul yang di gudang. Oke. Dari sini berarti nanti kalau misalkan ada mutasi obat dari gudang ke apotek, kita bisa masuk di sini. Ada menu mutasi. Kalau misalkan orangnya masih sama antara orang gudang sama orang apotek, berarti langsung aja masuk menu mutasi ya. Di sini mutasi. Ketik aja nih mutasi. Mutasi obat dan BHP. Dari mana nih? Dari gudang. Ya, nanti akan muncul stok gudang nih. Nah, ini ya. Asal stok 20.
mau kemana? Ke apotek. Nah, ini ya. Misal asitral ini kita mutasi 10. Ya, muncul nih stok tujuannya. Jadi nanti yang di gudang berkurang 10 jadi 10, ya ini berarti tambah 10 jadi 111. Oh, ini keterangannya tulis aja, misalkan keterangannya siapa nih yang petugasnya. Misalnya saya ya, Salim gitu ya. Oke, misalkan Alko nih, Alko dimutasikan 5. Oke, dah ini tinggal disimpan. Yes. Nah, di mana nyarinya? Dicari. Nah, oke ya. Kalau mau di print ya bisa di print. Nah, seperti ini. Oke. Terus apa lagi? Coba kita lihat satu-satu apa aja menunya. Ini stok opnam sudah, mutasi sudah. Terus permintaan. Kalau permintaan ini kalau misalkan memang orang apotek sama orang gudang beda. Jadi nanti kalau misalkan ada stok obat di apotek yang stoknya mulai menipis, ya tinggal dilakukan permintaan aja. Permintaan, nah ya. Nanti mau minta apa? Nah, nanti sama orang gudang bisa dicari di sini. Nanti disetujui atau tidak disetujui. Berhubung orangnya masih itu aja, berarti sudah mutasi aja dulu lah. Nanti makin besar, makin rame kan, nambah SDM, otomatis nanti alurnya kita tambah lagi. Kenapa dibuat seperti itu? Karena supaya jelas nih, nanti siapa yang orang gudangnya, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, gitu ya. Tuh, oke. Yap, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak mau nyoba? Ada? Halo, halo. Punya Oh benar, suaranya hilang timbul nih. Oke. Ayo silahkan. Pak. Ya, Pak. ya, oke. ini kita kan di apotek belum ada gudang. Stok kita ini stok supply semua masuknya semua rata-rata. Oh berarti masuk ke apotek semua gitu ya? Ya, kita cuma ada bagian belakang itu ada loker perpajangan seperti biasa. Jadi belum ada gudang, jadi belum ada area untuk penyimpanan Oh, ya udah berarti kalau cuma satu ini aja berarti nggak ada mutasi ya. Paling mungkin nanti kalau untuk stok itu ya harus di apa sih namanya, rajin-rajin mengecek stoknya. Jadi nanti gini di sini. ya per hari. Jadi gini, itu pada saat masih putus-putus. Nah, ini pada saat di master ini kan ada stok minimal nih, ya, ada stok minimal. Nah mungkin nanti bisa aja per hari atau per berapa hari bisa ngecek kondisi obat yang sudah mencapai stok minimal itu di mana. Nah ini kan di masternya kan kita ngeset dulu nih, misalnya ini Alko ini kan stok minimalnya 2. Jadi pada saat stok minimal sudah mencapai 2 akan muncul di menu darurat stok namanya. Nah ini menu darurat stok. Darurat stok ya di sini ya. Nah, ini berarti obat yang harus kita pesan saat ini gitu. Yang stoknya sudah mencapai stok minimal. Yap. Silahkan ada lagi? Apa mau nyoba silahkan. Kalau mau nyoba yang mana dulu? SP ya, dicoba yang SP.
SP ya, buat SP coba. Hmm. Hmm. Oke, sip. Nah, ini kenapa yang Sanadir ini nggak ada harganya nih? Itu di master obatnya, kayaknya di master obatnya belum dimasukin harganya ya. Coba di situ ketik aja, bisa diketik nih. Tapi nanti di master obat harus diperbaiki sih ininya, datanya. Oke, kalau misalkan seperti ini ya udah sok ketik dulu. Oke, oke, sip. Udah disimpan belum tadi? Masuk nggak? Nah, masuk tuh. Sudah datang. Yap. Hmm. Hmm. Oke, sip. Udah ini belum harusnya masuk menu penerimaan. Coba diklik di sini nih. Nah, di nomor pemesanan sudah datang. Kebuka nggak? Kok nggak kebuka? Harusnya di sini masuk menu penerimaan nih. Home-nya. Nah, itu. Nah, ini nanti dicek obat-obatannya. Jadi dia awalnya kan baca baca SP kita ya, jumlahnya. Tapi kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan SP ya disesuaikan. Kita apotek ke gudang.
Oke, sudah. Sip. Nah, itu nanti kalau misalkan ini baru ini ya. Oke. Sesudah ini berarti nggak ada mutasi ya. Kalau misalkan memang di apotek lagi nggak ada gudangnya. Coba kita cari menu yang lain. Nah, misalkan satu bulan ke depan itu kan ini dikasih tempo 1 bulan ke depan untuk pembayaran faktur yang ini yang penerimaan ya, yang faktur tempo. Nah, ininya di mana kita mau bayarnya? Kita bisa lewat menu penerimaan, penerima obat dan BHP, klik cari. Nah ini kan kelihatan nih statusnya, status belum bayar ya, status belum bayar. Kalau mau bayarnya gimana? Tinggal diklik di nomor fakturnya, klik kanan, bayar, tagihan. Nah, nanti ini petugasnya siapa, terus nomor buktinya, keterangannya, pembayarannya berapa. Misalkan dibayar 1554. Nah, ini ya. Bayarnya pakai apa nih? Transfer bank atau bayar cash. Nah, ini kalau misalkan lunas, saya kasih aja keterangan lunas. Nomor buktinya ada atau enggak? Kalau nggak ada nomor buktinya udah strip. Kalau nanti tinggal disimpan. Tuh, ini kalau satu-satu. Kalau ternyata sekaligus, misalkan mau ngecek nih, misalkan pembayaran faktur ini katakan setiap hari Jumat, tuh ya. Setiap hari Jumat itu bisa aja itu datang nagih atau kita transfer. Kalau mau sekaligus ada di menu namanya hutang, coba ya, hutang, obat, dan BHP. Nah, dari sini, nah seperti ini nih. Kita refresh ini hutang-hutang yang belum kita bayar. Nah, ini ada tanggal fakturnya, tanggal data, jatuh tempo. Kalau misalnya kita mau memfilter, katakan ini yang jatuh temponya dari tanggal 13 ya. Kita tanggal 13 sampai tanggal 18 gitu ya. Nah, ini diklik ini aja, centang, nanti akan terfilter. Nah, seperti ini ya. Atau yang hari ini aja, ada enggak gitu ya. Nah, ada 2 seperti ini. Ya, nanti pada saat pembayaran tinggal dicentang aja. Centang, ini bayarnya pakai apa nih nomor buktinya. Berarti nomor bukti ini nanti kalau misalkan ini beda supplier ya. Berarti kalau beda supplier ya harus satu-satu tetap. Kan transfernya kan ke nomor rekeningnya beda-beda, kecuali misalkan suppliernya sama nih, kita transfer ke nomor rekeningnya sama, otomatis nanti nomor bukti dari slip ini ya, dari slip ATM atau yang mobile banking kan suka ada nomor transaksinya, itu bisa masukin di sini. Terus nanti petugasnya siapa, terus keterangannya apa gitu ya. Coba misalnya petugasnya, oke, tinggal dibayar. Oh, keterangan tidak boleh kosong. Ya. Oke, bentar. Ini ada. Nah, kalau muncul error seperti ini, biasanya apa nih? Oh, ini akun bayarnya nih. Akun bayar hutangnya belum di-set. Coba ya. Akun bayar. Pokoknya nanti kalau ada muncul error seperti itu, biasanya saya nanya kotak hitamnya fotokan. Nah, ini yang dinamakan kotak hitam itu yang ini. Nah, ini kotak hitamnya. Dari kotak hitam ini saya bisa baca apa sih masalahnya. Nah, kan ini ternyata kan masalahnya kan dari akun bayar, dari akun bayar hutang. Coba saya set dulu. Akun bayar hutang, nama bayar hutangnya misalnya cash. Rekeningnya berarti ngambilnya dari mana? Misalnya dari kas kasir nih. Terus misalkan Bank Mandiri. Ini nanti bagian keuangan sih biasanya seperti ini. Ngeset akun. Sorry. Bank Mandiri. Nanti buat saldo ya nanti sesuai saldo bank masing-masing sih saat
saat Hansa ini mau dijalankan saldo di rekeningnya berapa. Nah, ini ya. Coba saya sudah ngeset. Masuk lagi ke hutang. Coba ada nggak? Nah, coba yang ini. Misalnya bayar cash. Coba saya bayar. Masuknya. Oke, berarti belum bisa lewat sini ya. Nanti saya cek lagi. Berarti lewat menu penerimaan aja. Lewat menu penerimaan. Berarti misalnya kita mau bayar yang ini ya. Nah, klik kanan bayar tagihan. Lunas. 1554. Bayarnya bayar cash. Lah kok kayak gini. Nah, ini kayaknya nomor rekeningnya belum nih ya. Nama bayar, rekening bayar hutang. Oke, nanti saya cek lagi lah. Masalahnya di mana? Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak coba? Oke, ntar ini screenshot dulu. Bayar pemesanan. Silakan. Yuk. Bingung? Pak, mau nanya. Ini Iya. kalau untuk yang pembayaran gini memang kita yang ngecek juga ya, bukan bagian admin atas kasir yang untuk pembayaran ya. Biasa kita kan cuma ngasih nota, nanti mereka yang ngeluarin bagian atas, kita lakukan pembayaran. Ya, itu nanti yang bagian keuangannya siapa yang mau bayar. Terus nanti kan nanti sesuai haknya sih. Kalau misalkan memang bagian keuangannya ya bagian keuangan yang ngecek ininya. Ya, harusnya memang bagian keuangan sih yang gini. Kalau bagian kasir kan nanti nggak akan keburu nih Pak, pasti gocar kacir gitu kan. Enaknya bagian bawah itu kasih nota bagian atas nyiapin uang. Memang yang ngiput adalah bagian keuangan gitu kan, bendaharanya gitu. Iya, Kita nanti kan yang ketik cuma ngasih sesuai dengan nota-nota dari distributor. iya, heeh. Jadi nanti kan kalau misalkan sudah dibayarkan nota putihnya kan dikasihkan kan dari distributor Betul. ya. Nah, itu nanti Betul. dikasihkan ke keuangan nanti biar Ya, keuangan bagian yang gitu ya. Oke. betul. Jadi nanti yang ngetapnya itu sudah bayar ini belum bayar ini memang seharusnya bagian keuangan sih Pak gitu. Iya, heeh. Bagian keuangannya siapa? Bagian keuangannya Pak Ardian. Nah, ya udah berarti nanti Pak Ardian ya. Yang ngecek-ngeceknya. Oke, nanti sambil saya cek lagi soalnya kan kemarin ini datanya kan saya kosongin. Jadi mungkin muncul-muncul error kayak gitu ada data master yang belum saya masukin lagi. Terus nanti progresnya tiap hari harus ini ya. Maksudnya ini kan dari sejak pelatihan sampai sekarang tuh kalau saya lihat sih belum ada yang dimasukin ke sini nih, termasuk file Excel-nya juga. Jadi nanti oke, coba di data petugas sudah masuk belum ya? Kalau data dokter kan sudah masuk. Ini karyawannya ini 4 orang ya petugasnya. Ada lagi nggak? Udah cukup ya? Udah cukup ya. Udah cukup. Oke, berarti sudah masuk. Berarti nanti tinggal di ini aja sih, tinggal adminnya siapa nih kira-kira? Pak, kalau admin Mas Angga aja Pak. Angga. Ya. Udah. Berarti Mas Angga nanti bikin hak akses nih di menu user, set user ya di sini. Nah, ya misalkan ini ya Dokter Ihwan nih. Diklik namanya, klik kanan, set personal. Nah, ini dokter ini apa sih kewenangannya? Misalnya pemeriksaan ralan. Coba tindakan ya, tindakan rawat jalan. Nah, dicentang dua-duanya. Jadi ini untuk masukkan tindakan. Terus resep.
Input resep berarti. Mana nih resep pulang, nomor resep dokter ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal disimpan. Oke. Nah, sesudah ini nanti ini kan dokternya kan ada 3 nih, ya. Oh, dokter ini belum dimasukin ya, dokter Dinar. Oke, nanti dokter Dinar bisa dimasukin nih lewat klik sini. Nah, diklik spasi bisa masuk. Nah, oke, yang dokter Iwan tadi udah ya. Nah, Ya. Kita ngeset satu, hak aslinya nanti bisa di-copy ke dokter lain. Nah, ini kan tindakan Ralan nih, udah kecetang ya, sedangkan dokter lain belum ya. Bisa di-copy, klik kanan, copy hak akses. Nah, oke, misalnya ke dokter Dinar. Nah, yes. Nah, tercentang ya. Nah, kita copy ke dokter Yohana. Copy hak akses, oke. Nah, yes, muncul. Setelah itu baru klik ganti. Oh ya, udah tercentang. Termasuk yang lainnya. Misalnya ini kan ada staf apotek nih. Set dulu aja satu. Nah, setelah itu baru di copy ke yang lainnya, gitu ya. Nah, ini banyak banget sih sampai di sini nih. Tuh, ini ada 700-an kalau nggak salah. Ini ya seperti ini aja, personal dilihat satu-satu aja nih. Hak asasnya kira-kira apa aja dibaca aja. Ya. Oke. Sip, lanjut. Coba ada yang ini lagi nih. Menu untuk apotek. Paling sih nanti ini pelaporan sih ke sininya mah. Contohnya kita pengen tahu sirkulasi obat di apotek itu seperti apa. Nah, ada menu namanya sirkulasi obat, alkes dan BHP. Nah, dari tanggal berapa ya kemarin? Misalnya dari tanggal 1 lah, dari tanggal 1 sampai tanggal 18 kita klik. Nah, seperti ini. Amoxicillin, stok terakhir 1.200. Nah, ini kan stok terakhir pada saat ini stok opnam nih, kondisi stok opnam pas dari tanggal 1 itu kan ada stok opnam nih. Nah, ini stok opnam segini, terus pengadaan tidak ada lagi penerimaan. Kalau pengadaan itu ingat tunai ya, kalau penerimaan itu yang tempo. Nah, penjualan nggak ada, ke pasien 0. Kalau parasit ini pada saat stok opnam 3022, pengadaan 0, penerimaan 1.200, penjualan 1.148, 40 ke pasien. Tuh, dan yang lainnya. Terus nanti ada nilai totalnya juga nih. Total nanti bisa dihitung totalnya ke pasien berapa nominalnya, total penjualan berapa gitu ya. Nah, ini nanti menu sirkulasi lumayan banyak sih, nanti bisa dicek satu-satu. Terus ada lagi namanya riwayat obat. Riwayat obat, alkes dan BHP. Nah, seperti ini. Ini yang tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang tanggal 18. Nah, Cefixim 0000. Kalau Asitral ini stok awal itu stok hari ini ya, stok hari ini 20, stok akhir 20. Terus kalau Alko hari ini masuk ada 10 nih. Tadi dari mana? Dari pengadaan mungkin ya. Masuk 10. Dari penerimaan nih keterangannya. Ya, penerimaan. Terus ada omeprazol, ini masuk lagi nih. Kalau nggak salah kalau seperti ini yang kartu stok ya disebutnya ya. Cukada nanti kan masuk berapa, ini keluarnya berapa. Nah, ini posisi penerimaan. Ini mutasi ini, itu ya. Tuh. Oke, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang bertanya teman-teman. Atau ada yang bertanya di chatnya enggak nih? Ajarin yang apa? SO, stock name. Itu agak ribet, belum paham. Oke, stock of name berarti Mulai dari kalau sekarang awal. sih, iya. Kalau sekarang sih kan nanti belum dilakukan stock of name sih sebenarnya. Nanti kan kita input berdasarkan ini ya, berdasarkan faktur yang masuk, tuh Ya, ya. betul. Nah, nanti pada saat mau di opnam itu berarti misalnya running Agustus, berarti akhir Agustus di opnamnya. Oke, ini ada Baik. menu opnam. Kalau obatnya 1.000, berarti nanti dibagi aja. Dibagi misalnya ada 5 orang nih, berarti satu orang 200. Jadi pada saat tanggal 31 Agustus itu, misalkan apotek tutup jam berapa nih? Jam 8. Nah, bisa aja nanti teman-teman
melakukan stok opnam setelah pelayanan tersebut sampai beres. Nah, ini nanti lokasinya pilih, lokasinya apotek gitu ya. Nah, ini petugasnya siapa? Misalkan petugasnya si A itu ya. Nah, si A ini ngerjain misalkan huruf ini aja dari A sampai C. Ya sudah, nanti asitralnya berapa, dihitung dulu nih, dihitung di kertas atau bisa dicetak. Nah, cetakannya kan hasil cetakan ini nanti ini sebagai ini aja sih, sebagai pemandu aja. Jadi nanti pada saat stok fisiknya di bawah kertas ini ditulis aja misalnya asitral ini stoknya ada 10, alko 10, baru dimasukkan ke sistemnya. Oke. Misalkan ini asitral ini setelah di opnam itu ada 10. Nah, ini ya. Realnya ada 10. Oke. Stoknya itu ada 111. Nah, stok di sini artinya stok yang ada di sistem, yang ada di Hansa. 111. Berarti ada selisih dong, ya. Stoknya 111, realnya ada 10. Berarti selisih nih, hilang nih 101. Berarti muncul nominal hilang. Tuh. Kalau ternyata memang ini sesuai nih 111 ya. 111, realnya 111, di Hansanya di sistemnya 111, berarti tidak ada selisih ya, tidak ada nominal hilang, tidak ada nominal lebih. Oke. Terus yang lainnya sama dimasukin, misalkan alko ada 50. Nah, ya. Stok real 50, stok di sistem ada 57, berarti ada selisih 7. Nah, ini kenapa tidak ada harganya? Kayaknya belum diisi nih harganya. Coba saya cek di sini ya, di obat alko. Nah, kan masih 0 kan harganya? Ya. Bisa alko itu berapa, 10.000 lah. Harga dasar, harga belinya. Oke ya, ganti. Coba. Oke, coba alko nih. Alko 10. Nah, muncul ya. Ya. Ya, berarti ada nominal. Coba kalau misalkan stok 57, ini ada 56 lah. 56. Bisa barangnya satu. Nggak jelas tuh kan ya, nominal hilang 10.000 berarti. Ya sudah, tinggal diisi aja. Misal si A sampai C ya, udah diisi sesuai jumlahnya. Nah, oke, tinggal simpan. Jadi tidak usah nunggu semua, sesuai tugas masing-masing aja. Kenapa? Takutnya kan ada 1000 macam obat nih yang di opnam. Belum nyampe 1000, baru ngetik 500, ternyata tahu-tahu komputernya yang hang atau listriknya mati. Nanti harus ulang dari awal. Kalau ini bisa dicicil nggak masalah, gitu ya. Ini klik simpan, yes. Nah, kita lihat hasilnya dari mana, dicari. Nah, muncul. Oke, ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau stok opnam, stok yang penting berubah jadi stok yang Baru. Saya udah disimpan dulu. Pak, kan udah stok nem tadi kan? Kita udah kasih realnya. Sekian. Lalu simpan. Itu otomatis dia akan berubah stoknya dengan yang terbaru. Iya, sesuai stok real. Berarti kalau ada minus nanti bagaimana kita perbaiki? Misalkan anggaplah karyawan mengganti produknya 7 tadi. Nah, itu masukinnya kayak mana lagi, Pak? Atau dari barang masuk secara manual? Bentar. Stok minus gara-gara apa tadi? Akan terdapat stok minus gitu. Barangnya 57, realnya 50. Kan ada 7 minus. Kita ganti produknya, kita beli dari luar, kita masukin. Nah, itu ngebetulinnya gimana, Pak? Didaftar lagi kayak barang masuk. Maksudnya diganti gimana? Beli lagi apa gimana? Untuk mencukupi biar 57. Oh, maksudnya ngeganti itu gitu kan? Ya, Betul. kalau ngeganti ya berarti masuk ini lagi, masuk penerimaan lagi berarti.
Maksudnya kayak Oh, iya, alfa berarti gitu ya. ulang lagi dari awal, Pak ya. Nah, kalau Betul, kayak betul. kayak alfa gitu, jadi nanti karyawan yang gantiin yang kalau stok nggak ada gitu, nominal uang gitu ya. Betul, Pak. Ya, Hmm, kalau kalau itu sih paling nanti ya nominalnya nominal uang gantinya, bukan nominal barang. oh, Mm-mm. oh bukan nominal barang, Pak ya. Iya, jadi nominal uang. Jadi nanti kan dari sini kan, oke, maka share screen. Nah, nanti kan kelihatan nih nominalnya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Realnya 5.435.000, hilangnya 2.263. Nah, berarti ngeganti ini, ngeganti nominal hilang. Ganti nominal hilang paling nanti ya sesuai keuangan nanti dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Jadi nanti sama bagian keuangan dimasukkan ke sini, ke penerimaan lain-lain. Pemasukan. Nah, pemasukan lainnya di sini, misalnya uang penggantian obat yang hilang, gitu. Ya, seperti itu. Nggak bisa ganti barang. Berarti ibaratnya sama kayak kita membeli obat aja jadinya, Pak ya. Ya, kalau misalkan mau ganti barang, berarti ya pada saat gimana ya caranya ya? Paling ininya ya sama aja sih nanti sesuai ini sih sesuai bentar, kecuali kalau belum diinput misalnya hilang ya, katakan paracetamol hilang 100 gitu ya pada Pak. saat jangan dulu disimpan berarti yang bermasalah jangan dulu disimpan, nyiapin dulu nih penggantinya supaya cukup stoknya. Oh, kalau udah disimpan dia nanti terregenerasi ke atas gitu, Pak ya. Berarti emang harus Iya. diganti dengan uang. Harus diganti dengan uang jalan yang ininya. Ya. Misalkan nih, terselip gitu. Pas ini ketemu barangnya. Pak, kalau misalkan di void gitu bisa nggak, Pak? Misalnya ketemu gitu pas kita 3 hari kemudian, barangnya ketemu, selip dia misalnya jatuh atau di mana. Ya itu diopnam lagi. Barang yang itu diopnam lagi, nanti kasih keterangan aja. Misalnya gini, pada saat diopnam itu ternyata paracetamol yang harusnya ada 100 itu ada 50 gitu ya. Ada 50, terus Ya, betul. ketemu barangnya yang 50 2 hari kemudian. Ya sudah nanti diopnam lagi barang, berarti misalkan sudah kepake 10 tinggal 40, ketemu lagi 50 kan, jadi 90-nya. Pada saat ketemu ini aja lakukan opnam khusus untuk paracetamol, kasih aja keterangan, misalnya keterangan barang yang keselip ditambah barang yang keselip gitu. Jadi nanti supaya kelihatan historinya. Pak, itu kayak mana, Pak? Boleh dibantu, Pak, dipraktekin? Ya diopnam lagi sesuai tanggalnya ya. Ini ya. Ini berarti kan sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 18. Sedangkan opnam itu kan misalnya setiap tanggal 1 ya. Udahlah masuk lagi opnam lagi. Nah, di sini. Nah, udah lokasinya apotek. Nah, ini kasih keterangan aja, misalkan koreksi stok gitu ya. Koreksi stok misalnya obat ya, bisa koreksi stok ditambah koreksi stok obat yang kurang gitu ya, obat yang kurang ketemu gitu, atau nanti kata-katanya lah ini di kata-kata yang resmi seperti apa ya udah masukin lagi, misalnya ini ya asitral coba ini stoknya ada berapa sih Ya. Nah ini kan stoknya ada 100 secara sistem, ternyata barang yang ketemu tuh kemarin itu kurang 10 gitu ya tulis aja di sini, berarti barang yang sekarang stoknya itu harusnya kan ada 110 kenyataannya realnya 100, yang 10 itu kan barang yang keselip dulu. Jadi di sini tulis 110. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, tinggal disimpan. Nah, kenapa gagal simpan? Ini tidak boleh melakukan opnam dalam 1 hari yang sama. Tadi kan kita udah opnam ya. Oh.
Ya, misalkan tanggal 19 lah kita koreksinya nih. Ya, Pak. Simpan. Yes, tuh kan nggak error kan? Ya harus lewat 3 hari, Pak. 1 Jadi hari. harus beda hari karena memang kan di sini kan tadi Alko kan udah kita opnam nih. Nah, tanggal sekarang ya. Ya. Kayak gitu nanti historinya kelihatan juga pertanggungjawaban sama owner ini nanti bisa diceritakan. Oh, ini pada saat opnam tanggal 1 Alko ini misalkan ada selisih nih 1 itu ya. Tahu-tahu pas besoknya tanggal 19 ketemu, berarti kita lakukan opnam lagi. Nah, ini hasil opnamnya. Tuh, itu ya. Jadi pada saat sebelumnya ada kekurangan, di sini jadi ada kelebihan. Nanti secara ini apa sih namanya? Secara akuntansi akan tergantikan barang yang kemarin hilang karena memang keselip baru ketemu sekarang. Seperti itu. Yap, silakan. Ada lagi? Aman, Pak. Sementara untuk apotek aman. Nanti kalau nggak Aman. tahu kita hubungi lagi. Oke. Oke, mulai besok saya cerewetin ya. Boleh, Pak. Jadi nanti saya follow up. Termasuk nanti untuk setting printer juga kita bisa mulai kerjakan besok lah, termasuk printer yang LAN itu ya. Jadi nanti jadi supaya nanti dari dokter bisa ngeprint dari pendaftaran dari manapun supaya bisa ngeprint nanti pada saat running sudah aman lah itu ya. Ya, aman. Oke, ada lagi? Cukup? Ayo, kayaknya sambil berjalan nanti lah Pak pas realnya. Kalau sekarang mungkin tahu-tahu ngambang. Mungkin nanti Iya. Ya pas udah kalau ini kan pas praktek. ya udah nanti kalau misalkan ada masalah silahkan ini aja ya, nge-WA saya aja nggak apa-apa. Ya Pak, siap. Oke, ya. Udah cukup sampai di sini ya. Apa gimana? Oke, Pak. Oke. Cukup. Oke. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.